Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas D, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar yaitu Rapid Minor dengan judul Klasifikasi Deteksi Kanker Paru-Paru dengan metode Naive Bayes menggunakan Rapid Minor. Nah, kami ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Silpani Yuliasari dengan NPM 2700101, kemudian ada Cindy Merdiriani dengan NPM 270006105. Kemudian ada Balkis Retrianto Putri dengan NPM 270006107. Kemudian dengan saya sendiri, Yorisa Silviana dengan NPM 217006502. Nah, kami di sini membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada cara unduh dan instalasi tools, kemudian pengenalan lingkungan kerja tools. Selanjutnya ada deskripsi persoalan kasus, deskripsi solusi penyelesaian kasus, kemudian kesimpulan, dan terakhir ada demo menggunakan Rapid Miner. Baik, untuk mempersingkat waktu, eh, pembahasan pertama yaitu cara unduh dan instalasi tools akan dijelaskan oleh Silpani. Kepadanya dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada Yorisa yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit memaparkan mengenai cara pengunduhan dan instalasi dari tools tersebut. Pertama itu kan ada langkah-langkah yang harus dilalui untuk mengunduh dan menginstalasi tools tersebut. Yang pertama itu harus membuka situs resmi dari RapidMiner. Untuk linknya tertera di sini ya. Kemudian pilih opsi download atau unduh. Cari opsi yang menyediakan tautan untuk mengunduh RapidMiner. Biasanya opsi ini dapat ditemukan di bagian atas, tengah, atau tengah halaman beranda. Kemudian pilih edisi yang sesuai. RapidMiner memiliki beberapa edisi, termasuk Community Edition yang gratis. Pilih edisi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Klik pada opsi untuk edisi yang Anda inginkan. Kemudian, jika diperlukan, itu bisa mengisi formulir. Nah, setelah itu pilih sistem operasi. Di sini kita memilih sistem operasi yang kita gunakan seperti Windows, macOS, ataupun Linux. Kemudian setelah itu kita tinggal mengunduh installer. Klik tautan unduh untuk memulai proses pengunduhan installer RapidMiner. Kemudian setelah selesai, buka installer. Begitu pengunduhan selesai, buka file installer yang telah diunduh. Kemudian jika telah dibuka, ikuti petunjuk instalasi. Ikuti langkah-langkah pada layar untuk menyelesaikan proses instalasi, baca dan setujui persyaratan lisensi yang mungkin muncul. Nah, di sini tuh ada mungkin opsional ya bagi kita. Jadi pilih lokasi instalasi. Pada beberapa titik, kita mungkin diminta untuk memilih ke lokasi atau direktori tempat RapidMiner akan diinstal. Kita dapat menggunakan lokasi default atau bisa memilih lokasi yang kita inginkan. Setelah itu, kita tinggal menunggu menunggu si RapidMiner ini selesai. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah selesai, sekarang kita sudah bisa memiliki RapidMiner yang terinstal di komputer kita. Kemudian kita tinggal membuka RapidMiner dari menu Start atau dari direktori di mana kita menginstalnya. Kemudian kita bisa mulai menggunakan RapidMiner untuk menganalisis data dan juga pembuatan model. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silpani. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pengenalan lingkungan kerja tools yang akan disampaikan oleh Balkis. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Yorisa. Di sini saya akan mengenalkan lingkungan kerja tools. Tools RapidMiner adalah platform analisis data yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengolah data, membangun model prediktif, dan melakukan analisis data secara visual. Eh, Berikut adalah pengenalan singkat tentang lingkungan kerja dari tools RapidMiner. Yang pertama ada antarmuka pengguna. RapidMiner Studio adalah antarmuka pengguna utama yang menyediakan lingkungan pengembangan visual, di mana pengguna dapat membangun dan menjalankan alur kerja analisis data dengan menarik
dan menjatuhkan operator. Selanjutnya ada proyek. Proyek digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan alur kerja data dan model secara terstruktur. Selanjutnya ada operator. Operator adalah elemen dasar dalam RapidMiner yang merepresentasikan langkah-langkah atau tugas tertentu. Operator dapat digunakan untuk membaca data, melakukan transformasi, membangun model, dan lainnya. Selanjutnya ada alur kerja atau workflow. Alur kerja adalah representasi visual dari langkah-langkah analisis data. Pengguna dapat mengatur dan menghubungkan operator untuk membentuk alur kerja. Selanjutnya ada data. RapidMiner mendukung berbagai format data dan menyediakan operator untuk mengimpor, memproses, dan mengolah data. Selanjutnya ada pemodelan prediktif. Platform ini menyediakan operator untuk membangun model prediktif menggunakan berbagai teknik machine learning. Yang terakhir ada evaluasi dan visualisasi. Setelah membangun model, RapidMiner memungkinkan pengguna mengevaluasi kinerja model dan menyajikan hasil dengan berbagai alat visualisasi. Sekian dari saya kembalikan ke Yoris. Baik, terima kasih kepada Balkis. Pembahasan yang ketiga yaitu deskripsi persoalan kasus yang akan disampaikan oleh Cindy. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya terkait dengan deskripsi persoalan kasus, di mana kanker paru-paru adalah jenis kanker yang bermula dari sel-sel paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama dalam tubuh dan terbagi menjadi dua bagian utama, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kanker paru-paru dapat terjadi pada sel-sel yang membentuk bronkus atau paru-paru besar, maupun pada sel-sel yang membentuk alveoli atau paru-paru kecil. Identifikasi dan deteksi kanker paru-paru adalah masalah kesehatan yang krusial. Pada kasus ini, tujuan utamanya adalah mengembangkan model klasifikasi menggunakan metode naive Bayes untuk memprediksi apakah seorang pasien menderita kanker paru-paru atau tidak berdasarkan data yang tersedia. Data pasien yang relevan untuk deteksi kanker paru-paru diperlukan. Data yang dikumpulkan perlu diolah dan disiapkan untuk analisis. Nah, maka dari itu menggunakan RapidMiner akan membuat alur kerja untuk membangun model klasifikasi dengan menggunakan metode naive Bayes. Ini melibatkan penambahan operator untuk membaca data, membagi data, melatih model naive Bayes, dan mengevaluasi hasilnya. Dengan RapidMiner, proses ini dapat diimplementasikan secara visual melalui antarmuka pengguna grafisnya, memungkinkan analisis data yang efisien dan pengembangan model yang cepat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Pembahasan yang keempat yaitu deskripsi solusi penyelesaian kasus, kesimpulan, dan demo aplikasi dari RapidMiner akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ini tujuan dari deteksi kanker paru-paru ini dengan metode klasifikasi menggunakan naive Bayes dan RapidMiner adalah untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi keberadaan atau ketiadaan kanker paru-paru berdasarkan data medis. Nah, kumpulan data medis yang relevan termasuk hasil tes, riwayat kesehatan, dan faktor risiko. Persiapkan juga data untuk analisis. Nah, efektivitas sistem prediksi kanker membantu masyarakat mengetahui risiko kanker dengan biaya rendah dan juga membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan status risiko kankernya. Kemudian, dengan menggunakan RapidMiner untuk menjelajahi data, identifikasi pola, statistik, deskripsi, dan visualisasi untuk memahami karakteristik data dengan menentukan fitur atau variabel yang paling relevan untuk prediksi kanker paru-paru. Pemilihan fitur yang baik dapat meningkatkan kinerja model. Kemudian ada set pelatihan untuk melatih model dan set pengujian untuk menguji kinerja model. Dan gunakan operator dari aplikasi RapidMiner ini untuk membuat alur kerja yang melibatkan pembacaan data, pemilihan fitur, pemodelan naive Bayes, dan operator lain yang diperlukan. Kemudian juga dengan melatih model naive Bayes menggunakan set pelatihan disesuaikan dengan parameter model yang jika diperlukan. Kemudian gunakan set pengujian untuk mengevaluasi kinerja model
Dan penting juga untuk mencatat bahwa RapidMiner menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan grafis. Kemudian memungkinkan analisis data dan pembuatan model yang efisien. Selain itu, dokumen setiap langkah dan pengambilan keputusan adalah aspek penting dari keseluruhan proses analisis data. Kemudian kesimpulannya dalam implementasi klasifikasi deteksi kanker paru-paru menggunakan metode Naive Bayes dengan RapidMiner, kesimpulan utama adalah bahwa model ini mampu memberikan prediksi yang dapat mendukung deteksi pada kanker paru-paru. Kemudian RapidMiner juga sebagai platform analisis data memberikan kemudahan dalam pengembangan model tanpa memerlukan keterampilan pemrograman yang mendalam. Kemudian evaluasi dari model ini juga dengan metrik seperti akurasi dan sensitivitas menjadi kunci dalam menilai kinerja model. Sementara ketelusuran dan interpretabilitas memastikan hasil prediksi dapat dipahami dengan baik oleh praktisi kesehatan, penting untuk terus mempertimbangkan aspek privasi dan kepatuhan dalam mengembangkan model ini. Keselamatan pasien dan kolaborasi erat dengan profesional kesehatan tetap menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efektivitas deteksi dan manajemen kanker paru-paru. Selanjutnya mungkin langsung ke demo aplikasi dari RapidMiner. Kita buka dulu aplikasi RapidMiner-nya. Nah, ini akan dijelaskan sama saya. Jadi, pertama kita harus pengambilan survei kanker paru-paru. Nah, pada langkah ini data survei terkait deteksi kanker paru-paru diambil atau diimpor ke dalam lingkungan RapidMiner. Kemudian ada set role yang menetapkan peran. Nah, data yang telah diambil kemudian ditentukan peran atau fungsi variabel masing-masingnya. Kemudian dari variabel-variabel tersebut dapat ditetapkan sebagai variabel target atau label kelas. Masuk ke dalam split data. Nah, pada split data ini terdapat dibagi menjadi dua set, yang yaitu set pelatihan dan set pengujian. Nah, set pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan set pengujian digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Dengan rasio yang pertama itu 0,7 dan 0,3. Kemudian masuk kepada algoritma yang digunakan kelompok kami yaitu Naive Bayes. Nah, operator Naive Bayes ini adalah metode klasifikasi yang berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur dalam data independen satu sama lain. Kemudian menggunakan apply model dari Naive Bayes tersebut untuk menerapkan model ini pada data pengujian, ini memungkinkan kita untuk melihat sejauh mana model dapat memprediksi dengan akurat kelas dari kanker paru-paru pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian pada performance, secara kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Seperti metrik evaluasi seperti akurasi, kemudian sensitivitas, spesifisitas juga dapat dianalisis untuk mengukur seberapa baik model bekerja dalam memprediksi deteksi kanker paru-paru. Nah, evaluasi ini juga membantu kita memahami sejauh mana model dapat diandalkan dan sesuai dengan tujuan deteksi dini yang diinginkan. Nah, proses ini juga dapat dijalankan secara visual di antarmuka RapidMiner Studio, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyusun alur kerja analisis data tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Kemudian juga RapidMiner ini menyediakan berbagai operator dan alat untuk mengelola dan menganalisis data serta menguji model prediktif. Nah, kita bisa run klasifikasi dari Naive Bayes ini. Nah, di sini terdapat distribusi dari modelnya pada kanker paru-paru dengan kelas ya 15 distribusi dan kelas tidak 15 distribusi dengan nilai sebagai berikut. Kemudian kita bisa melihat juga dari gender female dan male. Yang paling tinggi itu kemungkinan yang iya-nya
bisa dilihat di laki-laki. Kemudian secara distribusi tabelnya melihat bahwa yang ya itu terdapat value 0,542, kemudian yang tidaknya 0,458, sedangkan untuk yang female-nya yang ya-nya 0,458 dan untuk yang tidaknya 0,542. Nah, kita juga bisa melihat dari performance-nya dari segi kinerja terdapat akurasi 90,32% yang bisa diprediksi dari yang ya dan tidaknya. Secara ya-nya terdapat 75 dan yang tidaknya terdapat 6 dengan kelas presisinya 92,59% dan kemudian untuk yang prediksi tidaknya ada 3 dan 9 dengan kelas presisinya 75%. Kemudian secara deskripsi seperti yang telah dijelaskan tadi dengan akurasi 90,32%. Mungkin sekian penjelasan dari demo aplikasi. eh, Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.